Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan Desa Pekauman, Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjirop merendam perkebunan karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju, Kabupaten Batolan. Memastikan stok dan harga sembako menjelang Nataru, pemerintah Kota Banjarmasin sidak pasar tradisional. Banjir setinggi 1 meter yang merendam permukiman di Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, telah berangsur surut. Terpantau pada Kamis siang, banjir yang merendam jalan dan rumah-rumah di desa ini, ketinggian airnya telah menurun. Salah satu warga, Fadliansah, menjelaskan, banjir setinggi 1 meter yang merendam desa ini sudah menurun sekitar 20 hingga 30 cm. Namun menurutnya warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet di desa ini masih belum bisa bekerja karena perkebunan mereka masih kebanjiran. Banjir hari kedua di Desa Sungai Raya dengan debit air sudah menurun kisaran antara 20 sampai 30 cm. Namun yang menjadi masalah, masyarakat terdampak karena sebagian besar masyarakat di desa ini sebagai petani penyadap karet. Hingga dengan beberapa hari ini dengan curah hujan yang cukup tinggi, airnya terkendala dan petani mengalami kerugian. Petani padi, yaitu benih padi yang sudah disemai atau ditaradap menjadi busuk karena sudah 2 hari 2 malam direndam air banjir. Yang mana air banjir ini kiriman dari Bentiwah. Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar terendam banjir setinggi 1 meter sejak Rabu lalu akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan Desa Pekauman, Martapura Timur, Kabupaten Banjar kebanjiran. Jalan dan sejumlah rumah di desa ini terendam banjir dengan ketinggian berkisar 40 hingga 50 cm. Ketua DPRD Banjar, M. Raufiki, saat memantau langsung warga yang terdampak banjir di Desa Pekauman Kamis pagi mengatakan, desa ini menjadi langganan banjir setiap tahun karena berada di bantaran sungai dan datarannya lebih rendah. Menurutnya jika bercermin dari pengalaman banjir awal tahun lalu, Pemkab Banjar seharusnya sudah bersiap untuk penanggulangan banjir kali ini. Tahun kemarin area yang sama kita berdiri ini 1 bulan malah banjirnya. Nah, ini dari kemarin menjadi PR kita bersama. Jadi banjir itu kita usahakan tidak hanya efeknya saja yang kita tanggulangi, tapi dari hulu sananya. Saya berharap pemerintah Kabupaten Banjar benar-benar serius dalam menangani banjir ini karena ini tiap tahun dan berulang. Saya rasa kerugian masyarakat juga cukup besar di sini dan kawan-kawan tentu tahu semua bahwa kerusakan lingkungan di Kabupaten Banjar ini begitu masif. Pak Ketua, berkaca dari awal tahun kemarin, Pak Ketua, tindakan yang diambil oleh Pemkab, Pak Ketua, untuk membantu warga yang kebanjiran seperti apa nih Pak Ketua harusnya? Saya rasa belajar dari pengalaman tahun kemarin, kita harus lebih agresif tahun ini karena tahun kemarin sepertinya mati suri semuanya. Saya rasa tahun ini kita sudah harus lebih siap karena belajar dari pengalaman kita tidak siap diterpa banjir besar yang lalu. Raufiki meminta Pemkab Banjar lebih proaktif dalam menanggulangi bencana banjir dan membantu warga yang terdampak. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar tak hanya merendam Desa Pekauman, Kecamatan Martapura saja, tapi juga Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul. Jalan dan rumah-rumah di desa ini terendam banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm pada Kamis siang. Salah satu warga Nur Hayati menjelaskan, banjir sudah terjadi 2 hari, namun ia bersama keluarga belum memutuskan untuk mengungsi. Ia berharap banjir lekas surut agar aktivitas dapat kembali normal. 3 hari. 3 hari. Semalam Kada kawa kada kawa apa ya? kada kawa guring tuh masalah. Kalau rumah pian karandam lah. Habis Pertanian kayak itu juga lah persawahan. kada bisin apa-apa. Jadi Sembakonya kada ada. rumah aja nih lah belah. Rumah aja. Iya. Harapan pian apa nih Bu? Harapannya supaya ada bantuan dari pemerintah gimana sembakonya memang bisa kada kawa nah. Iya, belum ada dapat bantuannya gila belah. Ada bantuan aja mudah-mudahan ada. Awet mana ba anu pindahannya mana kah? Mengungsi gak Bu? Mengungsi Iya. Sebelum-sebelumnya pernah juga pian mengungsi lah belah. pernah juga. Waktu tahun kemarin lah. Warga yang kebanjiran di Desa Danau Salak, Astambul berharap pemerintah menyalurkan bantuan. Mereka memerlukan bantuan makanan baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan Desa Pekauman, Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjirop merendam perkebunan karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju, Kabupaten Batola. Memastikan stok dan harga sembako menjelang Nataru, pemerintah Kota Banjarmasin sidak pasar tradisional. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan Desa Antarjaya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola kebanjiran. Terpantau pada Kamis siang, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm merendam jalan dan 16 rumah di desa ini. Salah satu warga Ali mengatakan, banjir yang merendam rumahnya sudah terjadi selama sepekan terakhir. Semingguan dah. Ini tuh minggu kan 2 harian dalam nyurut nih. Ya, aras kulut itu yang kalau emang guring-guring kan. Ini kayak pilihan pucuk-pucuk. Kepala Desa Antarjaya Aspul Anwar menjelaskan, banjirop terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Barito. Menurutnya banjirop telah merendam 16 rumah dengan jumlah warga yang terdampak 54 jiwa. Terdampak banjir warga sekitar 16 rumah, dalam anggota keluarganya 54 orang. Itu aja. Jadi kalau hujan ada kemungkinan naik lagi lah. Ada naik ke kemungkinan kalau hujan. Kalau mulai pasang kan tapi dalam lagi. Tapi kalau hujan bisa tambah naik lagi. Nah. Warga terdampak banjir di Desa Antarjaya Marabahan masih bertahan di rumah masing-masing atau belum ada yang mengungsi. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Banjirop yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Batola tak hanya merendam jalan dan rumah saja, tapi juga perkebunan karet dan kelapa sawit.
seperti yang terjadi di Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan. Sudah lebih dari sepekan banjir merendam hampir seluruh perkebunan karet dan sawit di desa ini. Petani karet Desa Karya Maju saat ditemui Kamis siang mengaku sudah hampir 10 hari tak bisa bekerja akibat kebun karetnya terendam banjir. Sedangkan petani kelapa sawit juga mengeluhkan masa tunggu panen buah kelapa sawit bakal bertambah panjang karena pohon sawit yang terendam banjir menyebabkan buahnya matang lebih lama. Semenjak musim hujan di sini lawan banyu pasang surut kada kawa menoreh kami. Soalnya kan basah juga batangnya tuh ngalih. Lawan banyu ini berjalan ngalih juga. Banyu resap ke batang tuh naik. Jadi sementara ini kayak apa? Sudah berapa lawas sih kada dituri lagi? Sekitar 2 mingguan Bang ini. Paling ada sekali aja. Cuman belum sampai habis lagi anunya tuh menetes. Datang hujan. Berebut lawan hujan mencukainya. Berarti kada sempat pukul lagi lah. Oh, kalau beko itu ya kadang kada sempat Pang. Soalnya kejar-kejaran sama hujan. Kita terdampak Pang. Masalahnya ya banyu tinggi ini yang nyata tuh buah itu kada mau lambat masak, yang jelas lambat masak, terus yang berkembang tuh lambat berbuah lagi, berubah-ubah anunya tuh soalnya terendam ya. Terima kasih aja kada mati Pang itu Kalau di air tahan aja sawit nih, cuma ini tadi terhambatnya buahnya itu jelas terhambat itu masak, terus yang buah anum-anum tuh lambat tuha. Proses panennya lambat jadinya lah. Proses panennya lambat, biasanya setengah bulan sekali, ya bisa jadi 2-3 minggu, 1 bulan dipanennya, kayak itu aja. Petani karet dan kelapa sawit Desa Karya Maju berharap banjirop yang merendam perkebunan mereka lekas surut. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Mendukung sopir angkutan batu bara dan pekerja tongkang di Kabupaten Tapin, masa gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM menggelar demonstrasi pada Kamis pagi. Dalam aksi yang berlangsung di Siring 0 km kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah ini, masa LSM mendesak Polda Kalsel membuka kembali underpass kilometer 101 Tatakan, Tapin Selatan. Ketua LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen KPK PP Kalsel, Aliansah mengatakan, tuntutan para sopir angkutan batu bara dan pekerja tongkang di Tapin akan dipenuhi Polda Kalsel. Dijelaskan olehnya, pihak Dirkrimum Polda Kalsel telah mendapat instruksi dari Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto untuk membuka jalan angkutan tambang atau underpass kilometer 101 Tatakan, Tapin Selatan. Dukungan kawan-kawan LSM di Kalimantan Selatan hari ini oleh Polda Kalimantan Selatan disampaikan sesuai perintah Bapak Kapolda Kalimantan Selatan bahwa Polres Land yang menjadi persoalan jalan yang ada di kilometer 101 Jalan Holing Tatakan Rantau hari ini dilepaskan. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh teman-teman Krimum waktu demo tadi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah mendengar dan merespon aspirasi para supir, para buruh, dan para buruh pelabuhan yang ada di tambang rantau. Saat ini penyidik di Treskrim Polda Kalsel yang menangani perkara tersebut sedang menuju lokasi tempat kejadian perkara, sehingga untuk penyidik yang mewakili untuk menemui rekan-rekan dalam menyampaikan aspirasi, saya wakilkan dari bagian pengawasan penyidikan Direktorat Reskrimum. Jadi pada intinya saat ini penyidik sedang menuju ke lokasi kejadian, mudah-mudahan segala aspirasi yang rekan-rekan sampaikan bisa terselesaikan hari ini. Underpass kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan ditutup oleh Polda Kalsel sejak 27 November lalu akibat sengketa lahan antar kedua perusahaan tambang batu bara, yakni PT TCT dengan PT AGM.
Penutupan akses khusus angkutan tambang itu mengakibatkan ribuan buruh dan pekerja tongkang menjadi tak bisa bekerja selama hampir 3 pekan. Para buruh dan pekerja tongkang sempat menggelar demonstrasi dengan membawa anak dan istri serta menutup jalan nasional. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan Desa Pekauman, Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjirop merendam perkebunan karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju, Kabupaten Batola. Memastikan stok dan harga sembako menjelang Nataru, pemerintah Kota Banjarmasin sidak pasar tradisional. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak dimulai di Pasar Tradisional Pekauman, kawasan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan pada Kamis pagi. Selain di pasar tradisional, sidak juga dilakukan di salah satu supermarket yang ada di Dutamal, kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan, sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Nataru. Menurutnya harga sembako di pasar tradisional dan supermarket menjelang Nataru rata-rata mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Ia pun mengimbau kepada seluruh pedagang pasar dan pelaku usaha supermarket untuk menjaga kestabilan harga agar tidak melonjak hingga awal tahun mendatang. Di pasar tradisional dan di pasar modern terkait dengan antisipasi Natal tahun baru yang biasanya terjadi lonjakan harga. Kemudian tadi secara umum karena kondisi akhir tahun juga cuaca dan lain sebagainya, maka yang produk-produk horti rata-rata memang terjadi kenaikan. Nah, kemudian tadi di pasar tradisional ketersediaan pasokan cukup, dengan harga memang lebih tinggi seperti ayam potong, naik kita 5.000 ya, cabai bahkan sampai 90.000 per kilo. Tapi kemudian telur juga. Meski harga sembako tidak mengalami kenaikan yang signifikan, namun harga cabai melonjak hingga 100%, yakni dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Warga di Kabupaten Batola yang terdaftar dalam program penerima bantuan pemerintah diwajibkan mengikuti vaksinasi COVID-19. Agar tetap terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, ratusan warga di Desa Andaman 2, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola pun mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN pada Kamis pagi. Kepala Desa Andaman 2 Zainuddin mengatakan, warga penerima bantuan dari pemerintah minimal harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama. Minimal untuk pengambilan bantuan itu minimal vaksin pertama yang harus dilihatkan kepada kita sebagai penyalur bantuan itu. Apakah itu semua warga yang memang sudah dapat vaksin, dapat bantuan itu atau bagaimana? Biasa Pak,
untuk yang penerima itu alhamdulillah kita sudah hampir 99% sudah vaksin semua Pak untuk bantuan itu. Apakah bantuan itu diserahkan setelah menyerahkan bukti vaksin? Oke. Untuk menerima bantuan itu harus melihatkan kartu vaksin pertama, itu wajib. Untuk seterusnya insya Allah vaksin kedua kita akan jalankan. Bantuan apa yang dapat dari desa? Beras. Oh, beras. Itu bantuan BLT lah itu? BLT kalau beras kayak PKH itu nah juga pakai langsung anon PKH itu juga BLT lah sebutannya lah. PKH lah? PBNT. Nah gitu. Jadi tujuan Mumpati vaksin ini apa nih mungkin harapan pian nih? Apakah minta bantuan tetap berlanjut atau kayak seperti apa? Oh minta berlanjut aja olehnya karena kan sekolah lagi Penerima bantuan yang wajib divaksin adalah warga yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial tunai BST, bantuan langsung non-tunai BLNT, dan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Menjelang akhir tahun 2021, pemerintah Kabupaten Tapin menggencarkan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tapin, Alfian Yusuf, vaksinasi COVID-19 digencarkan untuk mencapai target 70% sebelum akhir tahun mendatang. Pihaknya pun mengerahkan seluruh tenaga kesehatan untuk menggelar vaksinasi di berbagai tempat dengan target rata-rata 1.200 warga divaksin setiap harinya. Sedangkan untuk menarik minat warga agar mau divaksin, sebagian tempat penyelenggaraan vaksinasi juga menyediakan sejumlah hadiah seperti perabotan rumah tangga. Yang minggu rakor terakhir kemarin 1.200 per hari rata-rata. Ya artinya ada yang 2.000 sekian, cuman kalau hari Jumat misalnya 500 saja. Cuman rata-ratanya kan sekitar 1.279 per hari. Nah ke depan mudah-mudahan dengan semua kita di detik-detik terakhir time ini, mudah-mudahan upaya kita makin maksimal untuk mencapai 70% itu. Saat ini capaian target vaksinasi Kabupaten Tapin sebesar 53,63% atau 78.711 jiwa. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan Desa Pekauman Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjirop merendam perkebunan karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju, Kabupaten Batola. Memastikan stok dan harga sembako menjelang Nataru, pemerintah Kota Banjarmasin sidak pasar tradisional. Banjir setinggi 1 meter yang merendam permukiman di Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, telah berangsur surut. Terpantau pada Kamis siang, banjir yang merendam jalan dan rumah-rumah di desa ini, ketinggian airnya telah menurun. Salah satu warga, Fadliansah, menjelaskan, banjir setinggi 1 meter yang merendam desa ini sudah menurun sekitar 20 hingga 30 cm. Namun menurutnya warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet di desa ini masih belum bisa bekerja
karena perkebunan mereka masih kebanjiran. Banjir hari kedua di Desa Sungai Raya dengan debit air sudah menurun kisaran antara 20 sampai 30 cm. Namun yang menjadi masalah, masyarakat terdampak karena sebagian besar masyarakat di desa ini sebagai petani penyadap karet, hingga dengan beberapa hari ini dengan curah hujan yang cukup tinggi, airnya terkendala dan petani mengalami kerugian. Petani padi itu benih padi yang sudah disemai atau diteradak menjadi busuk karena sudah 2 hari 2 malam direndam air banjir. Yang mana air banjir ini kiriman dari Tuah. Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar terendam banjir setinggi 1 meter sejak Rabu lalu akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai mengakibatkan Desa Pekauman Martapura Timur, Kabupaten Banjar kebanjiran. Jalan dan sejumlah rumah di desa ini terendam banjir dengan ketinggian berkisar 40 hingga 50 cm. Ketua DPRD Banjar, M. Raufiki, saat memantau langsung warga yang terdampak banjir di Desa Pekauman Kamis pagi mengatakan, desa ini menjadi langganan banjir setiap tahun karena berada di bantaran sungai dan datarannya lebih rendah. Menurutnya, jika bercermin dari pengalaman banjir awal tahun lalu, Pemkab Banjar seharusnya sudah bersiap untuk penanggulangan banjir kali ini. Tahun kemarin area yang sama kita berdiri ini 1 bulan malah banjirnya. Nah, ini dari kemarin menjadi PR kita bersama. Jadi banjir itu kita usahakan tidak hanya efeknya saja yang kita tanggulangi, tapi dari hulu sananya. Saya berharap pemerintah Kabupaten Banjar benar-benar serius dalam menangani banjir ini karena ini tiap tahun dan berulang. Saya rasa kerugian masyarakat juga cukup besar di sini dan kawan-kawan tentu tahu semua bahwa kerusakan lingkungan di Kabupaten Banjar ini begitu masif. Pak Ketua, berkaca dari awal tahun kemarin, Pak Ketua, tindakan yang diambil oleh Pemkab, Pak Ketua, untuk membantu warga yang kebanjiran seperti apa nih Pak Ketua harusnya? Saya rasa belajar dari pengalaman tahun kemarin, kita harus lebih agresif tahun ini karena tahun kemarin sepertinya mati suri semuanya. Saya rasa tahun ini kita sudah harus lebih siap karena belajar dari pengalaman kita tidak siap diterpa banjir besar yang lalu. Raufiki meminta Pemkab Banjar lebih proaktif dalam menanggulangi bencana banjir dan membantu warga yang terdampak. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar tak hanya merendam Desa Pekauman, Kecamatan Martapura saja, tapi juga Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul. Jalan dan rumah-rumah di desa ini terendam banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm pada Kamis siang. Salah satu warga Nur Hayati menjelaskan, banjir sudah terjadi 2 hari, namun ia bersama keluarga belum memutuskan untuk mengungsi. Ia berharap banjir lekas surut agar aktivitas dapat kembali normal. 3 hari. 3 hari. Semalam hari kada kawa kada kawa apa ya? Kada kawa guring tuh masalah. Kalau rumah pian kerandam lah. Habis. Pertanian kayak itu jual persawahan. Kada di sini apa-apa. Jadi rumah jual. aja nih lah belah. Rumah aja. Iya. Harapan pian apa nih Bu? Harapannya supaya ada bantuan dari pemerintah gimana sembako kenapa usaha kada kawa enak. Ya, belum ada dapat bantuannya gila belah. Ada bantuan aja mudah-mudahan ada. Awet mana ba anu pindahannya mana kah? Mengungsi gak Bu? Mengungsi. Iya. Sebelum-sebelumnya pernah juga pian mengungsi lah belah? Pernah juga. Waktu tahun kemarin lah. Warga yang kebanjiran di Desa Danau Salak, Astambul berharap pemerintah menyalurkan bantuan. Mereka memerlukan bantuan makanan baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.